Penanggalan karbon dari manuskrip Al-Quran sangat kontroversial dan bisa sangat tidak akurat. Itu tidak dapat dipercaya untuk memberikan usia yang tepat untuk manuskrip-manuskrip awal Al-Quran. Sayangnya, beberapa sarjana menggunakan data ini secara sembarangan untuk mengklaim bahwa pandangan tradisional tentang penciptaan Al-Quran adalah akurat. Kali ini, kita akan membahas masalah penanggalan karbon terkait manuskrip-manuskrip awal Al-Quran dan mengapa terkadang muncul angka yang sangat aneh. Beberapa bahkan menunjukkan usia sebelum Islam dimulai atau bahkan sebelum kelahiran Nabi Islam. Yang lainnya justru menunjukkan usia yang jauh lebih baru. Itulah mengapa para sarjana sangat berhati-hati ketika membahas penanggalan manuskrip ini. Ada banyak alasan mengapa hal ini terjadi, tetapi itu juga tidak menghapus fakta bahwa ada masalah dengan metode penanggalan itu sendiri, termasuk masalah dengan teks Al-Quran dan bagaimana hal itu dapat dipahami. Bersama saya di sini untuk membahas semua ini adalah Dr. Jay Smith. Dr. Jay, mengapa penanggalan karbon menjadi masalah? Penanggalan karbon sangat kontroversial karena, berdasarkan sains yang digunakan, itu sangat tidak akurat. Rentangnya bisa mencapai 50, 60, bahkan 100 tahun. Ada juga masalah dengan sistem penanggalan karbon itu sendiri. Hanya ada 2 wilayah yang memiliki tingkat kerusakan karbon yang terukur dengan baik. Amerika Serikat bagian Barat dan Jepang, serta 1 wilayah lain di Eropa Timur. Jadi, tidak ada yang dekat dengan Timur Tengah. Kerusakan karbon di Timur Tengah, yang memiliki lingkungan yang jauh lebih kering dan gurun, terjadi dengan kecepatan yang berbeda. Oleh karena itu, banyak orang curiga terhadap tingkat kerusakan karbon yang digunakan di negara-negara Barat jika diterapkan pada konteks Timur Tengah. Saya setuju bahwa itu adalah masalah. Schoemaker membahas hal ini, meskipun kita tidak punya waktu untuk membahas detailnya. Dia menyebutkan bahwa perbedaan ini bisa mencapai 10 hingga 20, bahkan hingga 40 tahun. Itu membuat perbedaan besar ketika Anda melihat tahun 650 dibandingkan dengan tahun 700. Atau bahkan tahun 660-an hingga 680-an yang bisa mundur hingga tahun 720-an. Itulah mengapa penanggalan karbon sangat tidak tepat. Kita tidak punya waktu untuk mengutip semua pernyataan Schoemaker, tetapi kita bisa melakukannya di episode mendatang. Sekarang, saya ingin secara spesifik melihat manuskrip Sana'a. Manuskrip Sana'a mungkin adalah yang paling sering diteliti penanggalannya. Ini adalah hasil dari Laboratorium Lyon. Ketika mereka meneliti sebagian kecil dari manuskrip Sana'a, yaitu Surah 6, Surah 20, dan Surah 21, hasilnya menunjukkan perbedaan yang signifikan. Untuk Surah 6, rentangnya adalah tahun 543 hingga 643, jauh sebelum Al-Quran muncul. Untuk Surah 20, rentangnya adalah tahun 433 hingga 599. Nabi bahkan belum lahir. Untuk Surah 21, rentangnya adalah tahun 388 hingga 535 dengan masalah yang sama. Semua rentang ini mendahului Islam. Setidaknya pada kasus kedua, rentangnya mencakup waktu kelahiran Nabi, tetapi Islam sendiri belum dimulai. Agar adil, kita harus jelas bahwa tidak ada yang mengatakan manuskrip ini ditulis pada waktu itu, karena yang dianalisis hanyalah kulit binatang yang digunakan. Namun, Anda bisa melihat perbedaan tanggal yang besar hanya dari 3 surah dalam manuskrip yang sama. Mari kita lanjutkan dengan sesuatu yang lain. Ini adalah slide yang dikirim oleh teman Anda, Dr. Mark Durie. Dia mengirimkan ini kepada saya, dan sekarang saya ingin melihat satu fragmen. Saya pikir fragmen ini adalah, mari kita lihat saja fragmen mana yang dimaksud. Ini adalah fragmen ketiga yang kita miliki di sini, fragmen MS1D271. Ketika mereka mengambil fragmen ini, mereka membawanya ke 4 laboratorium yang berbeda. Mari kita lihat slide ini. Mereka membawanya ke 4 laboratorium, di Lyon, Prancis, Kiel,
Jerman, Zurich, Swiss, dan Oxford, Inggris. Laboratorium Oxford ini sama dengan yang pernah menganalisis folio Birmingham. Fragmen yang sama dari manuskrip yang sama, dari lokasi yang sama, dibawa ke 4 laboratorium berbeda, semuanya di Eropa. Perhatikan perbedaan hasil yang mereka dapatkan. Laboratorium Lyon menunjukkan rentang waktu 383 hingga 540. Sekarang, lihat hasil yang diperoleh ketika mereka membawanya ke Kiel, Jerman. Di sana, rentangnya adalah 433 hingga sekitar 460. Ini benar-benar berbeda. Anda melihat itu? Ya, saya melihatnya. Sekarang, mari kita lihat laboratorium Zurich, Swiss. Rentang waktunya adalah 460 hingga sekitar 550. Dan akhirnya, ketika mereka membawanya ke Oxford, hasilnya adalah 510 hingga 550. Jadi, Anda bisa melihat tidak ada satupun hasil yang sama. Ini membuktikan betapa tidak tepatnya penanggalan karbon. Fragmen yang sama diuji di 4 laboratorium berbeda, tetapi menghasilkan rentang waktu yang berbeda-beda. Perhatikan bahwa semua hasil ini berada dalam rentang waktu 390 hingga 550, yang berarti semuanya terjadi sebelum Muhammad lahir, sebelum Al-Quran, dan sebelum Islam muncul. Ketika Anda melihat tanggal kelahiran Muhammad yang saya lingkari dengan warna biru di sini, Anda akan melihat bahwa sebagian dari hasil ini dimulai 80 hingga 220 tahun lebih awal daripada kehidupannya. Jadi, salah satu argumen yang dapat diajukan adalah bahwa fragmen ini adalah sumber bahan untuk Al-Quran yang muncul kemudian. Tetapi, jika Anda tetap berpegang pada tanggal ini, hasilnya tidak konsisten satu sama lain. Dan jika kita melihat kapan Al-Quran dikodifikasi, yang saya lingkari di sini, semuanya 100 hingga 260 tahun lebih awal dari waktu itu. Inilah masalah yang kita hadapi sekarang. Penanggalan karbon memang berguna untuk menentukan usia yang berkisar ratusan hingga ribuan tahun. Namun, untuk periode hanya 100 tahun, terlalu banyak ketidakpastian untuk membuat kesimpulan yang spesifik. Saya tahu bahwa Muslim sering memilih tanggal paling akhir, seperti tahun 645, karena mereka memiliki agenda tertentu. Misalnya, folio Birmingham atau manuskrip Sana'ah. Bahkan jika kita mengambil tanggal paling akhir, yaitu 550, itu masih lebih awal daripada Islam. Jika Anda memilih tanggal paling awal, yaitu 390, itu jauh lebih awal lagi. Mereka biasanya menggunakan rata-rata, yang disebut Bel Medium. Tetapi dalam semua contoh Bel Medium ini, semua tanggal mendahului Islam, Muhammad, dan Al-Quran. Luar biasa. Terima kasih banyak, dan saya sangat berterima kasih kepada Dr. Durie atas kontribusinya. Saya ingat ketika dia mempresentasikan hal ini, kami bersama dalam sebuah pertemuan, dan ini membuka mata banyak dari kami. Ketika Anda melihatnya secara grafis seperti ini, menjadi jelas mengapa ada masalah. Ini juga menyoroti pekerjaan yang telah kami lakukan, termasuk pekerjaan Schoemaker dan banyak lainnya. Orang sekarang bisa melihat mengapa pendekatan penanggalan karbon untuk manuskrip Al-Quran patut dipertanyakan jika kita ingin adil. Pendekatan ini menimbulkan banyak masalah, seperti yang dapat Anda lihat di sini. Terima kasih juga untuk semua ini. Pada episode berikutnya, kita akan melanjutkan diskusi tentang penanggalan karbon dan mungkin akan sedikit membahas hal lain yang terkait. Sampai jumpa, semoga hari Anda diberkati. Janganlah hendaknya kamu kuati tentang apapun juga, nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.
Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacita. Kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah.